Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas zodiak Scorpio 1 sampai 15 September 2022. Dan seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan, dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent ya, laki-laki dan perempuan pastinya. Dan ini energi general teman-teman, tidak akan resonate untuk semua orang, dan tingkat keresonetan tidak akan 100% ya, mungkin sekitar 50-90% saja. Jadi sesuaikan dengan energi teman-teman yang ketarik ke sini, seperti itu ya. Dan seperti biasa saya akan selalu menawarkan produk-produk saya. Ini madu karoma, ini manfaatnya untuk ruqyah, untuk melepaskan aura negatif dan membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, dan juga kelancaran pekerjaan atau rezeki. Dan ini harganya 90.000 teman-teman. Ini minyak wangi aura, ini isinya 30 ml, ini harganya 85.000. Dan ini isinya 50 ml, ini harganya 130.000. Dan ini manfaatnya saya khususkan untuk asihan, agar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang, seperti itu ya. Dan ini gudang energi, pasti teman-teman udah paham ya, yang udah sering. Dan ini udah diisi dengan spiritual dan supernatural untuk penjagaan, kelancaran pekerjaan, rezeki, membersihkan aura negatif, dan membantu disenangi oleh banyak orang ya, seperti itu. Kita ngebahas untuk kehidupan dulu. Bagi kalian yang berkenan untuk memiliki produk-produk saya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Gelang, liontin, cincin, ya lipstik, bedak bisa dikirim ke luar negeri teman-teman. Bagi kalian yang berkenan. Kehidupan zodiak Scorpio 1 sampai 15 September 2022. Banyak dari kalian yang akan menikmati hidup, menikmati kenyamanan ya, menikmati hasil dari payah kalian, menikmati rezeki atau keuangan kalian. Banyak keberlimpahan, banyak rezeki, banyak anugerah yang Tuhan berikan kepadamu. Ini bisa juga kalian tuh mendapatkan pekerjaan baru, ada promosi jabatan atau pemindahan tempat kerja, bahkan pindah ke perusahaan tertentu. Tapi ini seperti lebih baik dalam hal ekonomi. Kalian itu seperti menikmati hasil dari payah kalian, menikmati kesuksesan atau seperti keberkahan rezeki yang kalian dapatkan. Walaupun di sini sepertinya ada orang-orang yang tidak suka dengan kemapanan kalian, dengan kesuksesan kalian. Ada aja jalannya ingin menjatuhkan kalian atau ingin mengambil keuntungan dari kalian. Misalnya ada yang pura-pura baik ya di depannya, tapi di belakangnya jelek banget ya, ingin menyingkirkan atau ingin mengambil keuntungan, ingin manipulasi. Ada juga yang ingin menjatuhkan nama baik kalian dengan misalnya keculasan atau hal apapun itu. Tapi bagi teman-teman yang memang dimanapun kalian berada atau di instansi apapun, hati-hati dengan berbicara dengan siapapun. Jangan mudah percaya, jangan mudah seperti memberikan informasi-informasi penting kepada siapapun, atau jangan mudah untuk bicara hal-hal yang berhubungan dengan pribadi atau yang berhubungan dengan rahasia usaha kalian, pekerjaan kalian, apapun itu ya teman-teman. Jadi intinya harus benar-benar disimpan rapat-rapat oleh kalian, karena itu seperti takutnya nanti malah dijadikan manfaat untuk orang-orang yang tidak suka dengan keberhasilan kalian, rezeki kalian, kesuksesan kalian, untuk menjatuhkan kalian atau mengambil keuntungan dari kalian, begitu. Dan sepertinya karena kalian lagi banyak keberkahan, banyak rezeki, banyak dari kalian yang bisa membantu banyak orang. Ini bisa berhubungan dengan keuangan, bisa juga berhubungan dengan peluang pekerjaan, bisa juga berhubungan dengan misalnya kalian bisa membuka usaha dan bisa mempunyai karyawan, bisa juga seperti itu.
Tetapi di sini kalian tuh seperti harus hati-hati teman-teman kalau kalian istilahnya mau melakukan apapun, entah kalau kalian mau launching barang atau mau melakukan hal apapun itu yang berhubungan dengan kemajuan, entah dalam pekerjaan, usaha atau hal apapun itu, harus hati-hati karena kalau kalian ceroboh ini seperti nantinya akan sulit untuk diperbaiki. Nah seperti itu. Dan bagi kalian yang misal di bidang terapi, di bidang interior, di bidang apapun itu yang berhubungan dengan seperti penataan ya, bisa wedding atau hal apapun itu, kalian coba cari inovasi-inovasi baru yang membuat kalian tuh semakin bisa berkembang, semakin punya ilmu yang semakin banyak, dan bisa menunjukkan bahwa kalian tuh sepertinya terus belajar dan terus berkreasi, sehingga apapun yang kalian lakukan ini tidak monoton di situ-situ aja. Jadi mungkin ada variasi tertentu yang membuat klien kalian ini sepertinya tidak mudah untuk berpaling ke orang lain, seperti itu ya, entah dalam hal arsitek, pekerjaan, misal terapi atau hal apapun itu ya. Tapi intinya di sini sepertinya kalian tuh seperti diharuskan untuk atau disarankan untuk tetap menjadi pribadi yang luas, jangan mudah marah, jangan mudah merasa puas dengan apapun yang kalian miliki, jangan mudah untuk istilahnya menghambur-hamburkan uang, karena di sini kalian tuh seperti akan ada pengeluaran dadakan nanti di akhir tahun, bisa juga di akhir bulan September 2022. Entah apapun itu, ini berhubungan dengan, bisa juga berhubungan dengan bisnis, pekerjaan atau perjalanan ya, atau hal-hal yang memang kalian inginkan. Jadi teman-teman, kalau kalian punya banyak rezeki, disimpan baik-baik, bijaksana dalam memakai keuangan, karena itu akan membuahkan istilahnya kebahagiaan di masa yang akan datang untuk kalian. Seperti itu ya. Dan bagi orang-orang yang mengkhianati kalian, sepertinya mulai bisa terungkap ya teman-teman. Ada sesuatu yang terungkap. Bagi kalian yang mau personal reading, konsultasi ya, pembahasan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. Kita ngebahas keuangan teman-teman. Nah, ya kan, ini nyambung loh dari kehidupannya. Banyak berkah, banyak rezeki, banyak bantuan dari orang-orang di sekeliling kalian atau orang-orang yang kalian kenal, yang istilahnya akan membuahkan keberkahan rezeki atau kesuksesan di masa yang akan datang atau saat ini. Banyak sekali dari kalian yang akan bertemu dengan orang-orang baru atau orang lama yang memberikan komitmen. Ini bisa komitmen masalah pekerjaan, bisa kerjasama atau tanda tangan kontrak, atau bisa juga berhubungan dengan cinta. Ada beberapa dari kalian yang akan bertemu dengan pasangan kalian yang udah lama nggak ketemu ya. Tapi ada juga beberapa dari kalian ini yang akan istilahnya menemukan cinta sejati kalian atau bertemu dengan soulmate kalian. Dan ini membuahkan kebahagiaan ya, ketenangan hidup, kedamaian. Tetapi di sini kalian juga semakin dewasa, semakin kuat, semakin percaya diri, dan semakin berani meraih apapun yang bisa yang kalian inginkan, yang kalian harapkan. Ini bisa berhubungan dengan cinta, memperjuangkan cinta ya. Mungkin ada dari kalian ini entah beda suku, entah beda budaya, atau mungkin ada keluarga yang kurang setuju. Kalian seperti memperjuangkan atau seperti meyakinkan bahwa ini yang terbaik. Tapi bisa juga kalian seperti berjuang untuk finansial yang semakin mapan, semakin maju ya. Tetapi di sini kalian tuh seperti ada kompetisi atau promosi jabatan yang berhubungan dengan kompetisi ya. Sepertinya memang ada beberapa saingan kalian, dan ini kalian tuh seperti benar-benar berjuang untuk meraih itu, untuk masa depan kalian, untuk karir kalian. Atau kalian akan pergi ke suatu daerah atau ke suatu tempat, atau bukan ke luar negeri, tapi ini berhubungan dengan promosi jabatan,
pekerjaan, tapi berhubungan dengan usaha ya, tapi bisa juga berhubungan dengan pekerjaan yang memang intinya untuk meningkatkan finansial kalian dan taraf kehidupan kalian ke arah yang jauh lebih baik lagi. Dan kalian juga banyak sekali istilahnya melihat orang-orang yang selama ini mendukung kalian, menyayangi kalian, memberikan semangat kepada kalian, satu persatu ternyata mereka meninggalkan kalian karena kehidupan mereka atau karena ada urusan mereka yang memang istilahnya nggak bisa misalnya gini, mungkin yang tadinya banyak orang-orang yang selama ini ada di sekeliling kalian, entah membantu, entah memberikan istilahnya arahan, entah memberikan istilahnya modal atau keuangan, tetapi di sini sepertinya dia harus pergi atau jauh dari kalian karena ada keperluan tertentu yang berhubungan dengan kehidupan mereka, entah mereka menikah atau mereka pulang ke daerahnya, atau bisa juga memang pergi ke suatu tempat yang berhubungan dengan pekerjaannya atau hal apapun itu ya. Di sini teman-teman seperti ada kegalauan juga sih, tetapi bagi kalian yang memang saat ini lagi mendapatkan istilahnya keberkahan rezeki berupa misal dikasih kedudukan yang baik atau promosi jabatan, sepertinya akan mendapatkan ketenangan hidup atau merasa rasa syukur yang luar biasa karena ini memang sesuatu yang kalian harapkan akan kesampaian. Walaupun memang pasti ada tanggung jawab yang besar ya teman-teman, tetapi kalian seperti untuk saat ini ingin menikmati kesuksesan kalian dulu. Tetapi di sini kalian juga seperti akan dibantu oleh seseorang yang akan benar-benar bisa istilahnya membuat kalian tuh seimbang dalam mencapai apapun, entah ini usaha, pekerjaan, atau menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan hukum atau pembagian warisan, misalnya gitu. Kalian tuh seperti udah orang yang semakin kuat dan tidak mudah untuk diprovokasi, ditekan-tekan begitu, misalnya diintimidasi. Jadi seperti orang yang memang udah siap untuk memperjuangkan hak kalian, udah siap untuk menjalani kehidupan, semakin berani, semakin tenang, dan semakin percaya diri dengan kemampuan kalian sendiri. Dan beberapa di sini kalian juga sudah bisa menikmati ya hasil dari payah kalian. Ini bisa laki-laki dan perempuan, kalian semakin dewasa, semakin mandiri, semakin istilahnya seperti apa ya, mature itu apa artinya ya teman-teman, kayak gitulah pokoknya ya, semakin seimbang lah. Jadi kepercayaan diri, kemapanan, kepintaran, dan kecerdasan, dan juga keberanian itu seperti menyatu dan membuahkan karisma. Jadi orang tuh melihat kalian tuh seperti segan dan inner beauty-nya keluar, kelihatan kecerdasannya terpancar ya, dan diiringi dengan keseimbangan seperti ketenangan. Nah gitu. Tapi di sini ada juga memang akan punya cinta yang membahagiakan. Ini bisa dengan orang lama, bisa juga orang baru, tapi dalam indikasi ini akan berhubungan dalam waktu yang panjang, bahkan mungkin ada yang menikah seperti itu. Dan bagi kalian yang memang di bidang usaha ya, entah perusahaan, kontraktor, atau hal apapun itu, sepertinya kerugian atau permasalahan tertentu yang mengakibatkan kalian rugi ini sepertinya udah mulai kelihatan titik cerahnya, sumbernya itu dari mana, siapa yang bikin ulahnya, dan siapa yang mengakibatkan kalian rugi, atau seperti itulah pokoknya. Jadi seperti pengkhianatan yang terungkap seperti itu. Dan ini memang sedihnya orang-orang yang memang kalian kenal baik. Kita bahas untuk asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent. Ini laki-laki dan perempuan. Banyak banget ya yang ketariknya. Kita bahas yang berpasangan dulu. Banyak sekali dari kalian ini seperti terkekang,
entah terkekang nggak bebas, waktunya nggak bebas karena kesibukan, bisa juga terkekang karena kalian tuh seperti saling egonya lagi tinggi-tingginya, lagi banyak sekali perdebatan, lagi banyak sekali perselisihan paham yang membuat kalian tuh seperti ada batas dalam kehidupan rumah tangga kalian atau dalam hubungan kalian, seperti nggak ada keharmonisan, nggak ada hal-hal yang memang buat kalian tuh seperti hidup ini senang atau misalnya bergairah ya dengan pasangan, seperti lagi banyak masalah. Ini bisa berhubungan dengan permasalahan yang berhubungan dengan keuangan, bisa juga berhubungan dengan seseorang atau keluarga, anak, bisa juga berhubungan dengan beda pendapat. Begitu teman-teman ya. Atau ada kesalahan dalam hal keuangan, atau mungkin ada orang-orang yang manipulasi keuangan kalian. Lagi banyak sekali keterpurukan, kesedihan, seperti ada batas dalam hubungan kalian, keharmonisan lagi agak agak terganggu. Tetapi di sini kalian itu seperti harus sadar teman-teman, kalau kalian terlalu lama seperti ini takutnya membuahkan rasa jenuh yang terlalu banyak atau berlebihan, sehingga mungkin ada pelampiasan ke orang ketiga, takutnya seperti itu. Jadi intinya harus diselesaikan dengan kepala dingin, saling bicara dari hati ke hati, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah percaya dengan omongan siapapun yang belum tentu baik atau benar. Dan istilahnya kalian juga seperti coba kalian istilahnya saling mengerti kira-kira apa yang kalian harapkan atau kalian inginkan. Coba kalian putuskan bersama atau kalian istilahnya selesaikan bareng-bareng, bermusyawarah ya. Karena di sini kalau kalian terlalu lama takutnya justru ini semakin luas, bahkan ada indikasi untuk pisah ranjang, takutnya gitu. Apalagi kalau ada salah satunya udah pergi dari rumah, itu udah susah, biasanya suka lama ya teman-teman. Kalau kalian bisa di bidang keuangan atau hal-hal tertentu yang berhubungan dengan itu, coba kalian selesaikan bareng-bareng gimana caranya, seperti itu ya teman. Jangan saling diam dan jangan saling ego terlalu lama. Kalau kita bahas yang berpasangan ya, yang berpasangan itu seperti lagi banyak sekali semangat dalam hal pekerjaan atau dalam diri kalian, tetapi banyak sekali hal yang memang membuat kalian juga merasa nggak tahu ya harus bagaimana. Karena di sini seperti akan ada dari kalian ini yang memutuskan untuk sendiri dulu, tidak punya pasangan dulu, walaupun ada yang mendekati, tetapi ada juga yang memang memutuskan untuk menikah, bertunangan, atau istilahnya mengambil keputusan untuk menerima cinta dari seseorang. Tetapi di sini kalian tuh seperti masih ragu, sebenarnya masih belum sepenuh hati. Tetapi kalian ingin mencoba memperbaiki semuanya agar dengan harapan hati kalian tuh lebih bahagia, lebih tenang, lebih merasa yakin bahwa ada seseorang yang memang benar-benar tulus mencintai kalian atau memperjuangkan kalian. Jadi di sini walaupun kalian memutuskan untuk punya hubungan, sepertinya belum sepenuh hati, jadi setengah-setengah. Jadi seperti belum benar-benar siap lah intinya. Dan harapan kalian itu seiring waktu, apapun yang terjadi dalam hal hubungan kalian ini, semoga membuahkan kepercayaan lebih untuk kalian memutuskan untuk berkomitmen. Seperti itu, yang jangka panjang maksudnya. Dan di sini akan ada seseorang yang memang membuat kalian tuh merasa galau ya, karena mungkin ada beberapa pilihan. Bisa juga orang yang kalian harapkan itu sepertinya belum memberikan keputusan kepada kalian, tetapi malah pergi untuk misal ada pekerjaan, atau bisa juga ada urusan tertentu atau usaha atau hal apapun itu. Tapi ada beberapa dari kalian juga akan memutuskan untuk berkomitmen, ada juga. Disesuaikan saja ya teman-teman mana yang memang paling resonate. Dan kita ngebahas yang single parent laki-laki
sepertinya banyak dari kalian yang akan memutuskan untuk pergi dari hubungan yang toksik, yang udah tidak membawa kebaikan untuk hidup kalian, untuk istilahnya hati kalian juga ya. Dan kalian juga seperti ingin merubah haluan, ingin fokus kepada usaha, pekerjaan atau finansial, fokus kepada diri kalian sendiri, fokus untuk istilahnya membahagiakan kedua orang tua atau keluarga, bahkan anak, mungkin ada yang seperti itu, dan fokus untuk masa depan kalian secara finansial. Seperti akan ada yang pergi jauh, misalnya bisa ke luar negeri, keluar kota, keluar daerah, atau fokus untuk bekerja dulu atau usaha dulu. Nah, seperti itu kayaknya ya. Jadi ingin berjuang dulu untuk kehidupan kalian yang lebih baik lagi. Tetapi di sini ada juga yang memang akan memutuskan punya pasangan, tetapi di sini kalian tuh seperti akan LDRan, mungkin seperti itu ya. Atau kalau kalian LDRan akan menemui pasangan kalian, tetapi ada beberapa dari kalian ini yang akan kecewa karena mungkin pasangan yang kalian selama ini sering diajak komunikasi nggak seperti yang kalian bayangkan. Seperti itu. Kita ngebahas untuk yang single parent laki-laki, perempuan ya teman-teman. Seperti kalian tuh banyak sekali belajar dari kehidupan ini. Untuk jadi Scorpio, single parent perempuan, banyak sekali belajar dari kehidupan ini, banyak sekali hal-hal yang memang betul kalian tuh menjadi orang yang lebih pintar, lebih cerdas, lebih banyak istilahnya belajar, lebih banyak istilahnya punya wawasan yang luas, karena mungkin kalian tuh seperti orang-orang yang memang istilahnya tidak pernah lelah untuk menuntut ilmu, atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian dijadikan pedoman hidup, dijadikan pelajaran hidup yang membuat tentu menjadi orang yang lebih berkembang lagi, semakin banyak wawasan, semakin bijaksana, dan bahkan semakin bisa memahami ya karakter kalian, karakter orang lain. Jadi kalian tuh bisa istilahnya memberikan masukan-masukan yang memang cukup baik untuk orang-orang yang memang membutuhkan, yang pernah mengalami hal-hal tertentu dalam kehidupan kalian. Seperti itu ya, seperti yang kalian alami ya dulu, mungkin kegalauan atau hal apapun itu. Dan kalian ini seperti lagi mendapatkan keberkahan rezeki atau kesuksesan. Ini bisa berhubungan dengan kesuksesan di bidang karir, apapun pekerjaan kalian, lagi banyak berkah, banyak rezeki, banyak kemudahan ya yang kalian dapatkan. Atau ada karir yang semakin meningkat, bisa juga berhubungan dengan kalian akan menikah, akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar sejati untuk kalian, cinta terbaik kalian, atau jodoh kalian. Ada juga yang memang akan menikah atau bertunangan. Seperti itu teman-teman. Jadi sesuaikan saja mana yang paling resonate dalam kehidupan kalian, yang terjadi ya dalam kehidupan kalian. Dan kalau kalian suka dengan video ini, di like, di subscribe, di komen. Jangan lupa untuk mendukung channel aku, dan terima kasih selalu mendukung channel aku ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sukses terus, jangan mudah menyerah ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.